Oke, mari kita bahas satu pertanyaan yang kayaknya ada di pikiran semua orang sekarang. Pertanyaan yang mungkin bikin kita semua sedikit deg-degan. Langsung aja kita bedah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Beneran nggak sih pekerjaan kita bakal diambil alih sama AI? Jawaban singkatnya, menurut sumber kita, adalah ya. Tapi tunggu dulu, mungkin cara kita melihat masalahnya ini yang keliru. Ancamannya itu nyata, udah di depan mata, dan kita semua bisa merasakannya kan? Kutipan dari Jensen Huang ini, wah kena banget nih. Ini inti dari semua pembahasan kita. Jadi masalahnya itu bukan teknologi ngalahin manusia, bukan. Tapi ini soal pergeseran skill. Ancaman yang sebenarnya itu bukan datang dari robot, tapi dari teman sebelah meja kita yang udah jago banget pakai AI. Sekarang, yuk kita coba pahami. Kenapa sih ancaman ini rasanya cepet banget dan mendesak, terutama buat kita di Indonesia? Soalnya ini beda dari revolusi industri yang dulu-dulu. Disrupsi AI ini skalanya raksasa. Kejadiannya instan, dan ada alasan spesifik kenapa negara kita ini ada di posisi yang agak rentan. Coba kita bandingin ya. Dulu, teknologi itu gantiin pekerjaan fisik, kayak petani atau buruh pabrik. Hasilnya bagus sih, barang jadi lebih murah dan lebih baik. Tapi sekarang ceritanya beda. Skalanya itu loh, AI ini nggak cuma ngincer pekerjaan kerah biru, tapi hampir semua jenis pekerjaan kena. Disrupsinya jauh lebih luas dan rasanya lebih personal kan? Jadi, apa dong yang bikin kita aman? Senjata kita apa? Menurut sumber kami, cuma ada dua hal yang AI nggak akan pernah bisa gantiin. Kemampuan kita untuk berpikir kritis dan kreativitas. Ini benteng pertahanan terakhir kita. Tapi kalau dua skill ini nggak kita asah, ya ini juga bisa jadi titik lemah terbesar kita. Oke, cukup ya ngomongin ancamannya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya kita jadi orang yang bisa pakai AI itu? Jawabannya ada di satu konsep yang bakal kita kupas tuntas, sebuah kerangka kerja supaya kita nggak cuma bertahan, tapi justru jadi pemenangnya. Nah, ini poin yang paling penting. Banyak orang mungkin tahu nama-nama tools AI yang keren ya kan, ChatGPT, Midjourney, dan lain-lain. Tapi sekedar tahu itu nggak cukup teman-teman. Yang kita butuhin itu literasi AI, pemahaman yang benar-benar dalam dan bisa kita pakai di kerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ini dia kerangka kerjanya. Simpel kok, cuma 3 langkah. Pahami, evaluasi, dan gunakan. 3 pilar ini adalah jalan buat kita benar-benar menguasai AI, bukan cuma ikut-ikutan tren. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, pahami. Ini bukan sekedar baca daftar fitur ya. Sebelum pakai sebuah tool AI, kita harus ngerti banget potensinya. Contoh, sejauh mana sih sebuah AI bisa mikir, apa aja batasannya. Paham soal ini, itu fondasi biar kita nggak salah langkah. Lanjut, evaluasi. Nah, setelah paham kemampuannya, kita harus mikir kritis. Jangan asal ikut-ikutan. Tanya ke diri sendiri. Ini beneran ngebantu kerjaan gue nggak sih? Atau malah bikin ribet? Ini tuh tahap filter yang penting banget biar nggak buang-buang waktu. Dan yang terakhir, gunakan. Disinilah magicnya terjadi. Kalau kita udah lewatin fase paham dan evaluasi, cara kita pakai AI itu bukan lagi buat gaya-gayaan. Kita mengintegrasikannya ke rutinitas. Bener-bener buat bikin hidup dan kerjaan lebih gampang. Inilah tujuan akhirnya. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih artinya menguasai fase gunakan ini? Kita geser dari teori ke manfaat nyata yang bisa langsung kalian rasakan di pekerjaan. Nah, ini dia bedanya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada orang yang cuma sekadar tahu. Mereka coba AI sekali, terus ya udah, lupa, balik lagi ke cara lama. Di sisi lain ada orang yang mengintegrasikannya. Dijadiin kebiasaan, jadi bagian dari workflow mereka. Beda hasil dan produktivitasnya? Wah, jauh banget kayak langit dan bumi. Selalu ingat prinsip ini ya, kualitas output AI itu tergantung 100% sama kualitas input dari kita. Kemampuan kita buat ngasih perintah yang tepat atau yang biasa disebut prompting, itu yang nentuin apakah AI bakal jadi asisten super cerdas atau cuma jadi alat biasa aja. Dan ini adalah skill yang bisa dan harus kita latih. Dan kalau kita berhasil, ini hasilnya. Kerja editor video yang tadinya berjam-jam bisa kelar dalam hitungan menit. Analisis ribuan baris data di Excel, sebentar doang. Bahkan, kita bisa pakai AI buat jadi teman debat untuk ngasah pikiran kritis atau belajar topik apapun dengan kecepatan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Ini nyata. Oke, kita sampai di bagian akhir di mana pilihannya jadi sangat jelas. Di era AI ini, opsinya cuma 2, beradaptasi atau kamu bakal ketinggalan.
Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Inilah ancaman sekaligus peluang terbesar dari AI. Semua pekerjaan yang sifatnya administratif yang diulang-ulang terus bakal diotomatisasi. Ini artinya apa? Artinya AI ini maksa kita semua buat naik level, buat fokus ke hal-hal yang emang butuh sentuhan manusia, strategi, kreativitas, empati, dan pemikiran tingkat tinggi lainnya. Secara ekonomi, dampaknya bisa ekstrem banget. Sumber kami bilang dengan sangat gamblang, kalau nggak beradaptasi, AI bisa bikin kita tertinggal secara finansial. Sebaliknya, kalau kita bisa manfaatin, AI bisa jadi sumber kekayaan yang luar biasa. Ada dua jalan yang sangat berbeda di depan kita. Kita harus memilih. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Setelah kita bahas semua ini, buat kamu pribadi, AI itu ancaman yang harus ditakuti atau sebuah peluang luar biasa yang nunggu buat diambil? Jawabannya bakal nentuin masa depan karir kamu.